Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sabahul khair jami'an. Semoga antum semua, antunna dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu. Ini merupakan pertemuan yang kelima, dan besok insya Allah pertemuan yang terakhir. Jadi pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas sedikit bagaimana cara. Jadi ini kita belajar teoritis ya, bagaimana cara kita merangkai kata dalam bahasa Arab itu dengan baik dan benar. Tentunya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari kemarin. Nah, apa yang kita pelajari 4 pertemuan sebelumnya ini sangat penting untuk materi pada pagi hari ini. Ya, walaupun kita mungkin hari ini secara belajarnya secara teoritis, tetapi secara prakteknya kita harus punya bekal 4 pertemuan yang sebelumnya. Baik. Dan ini juga bisa menjadi bekal bagi antum dan antuna yang ingin menjadi guru nantinya, ya. Dan saya rasa di sini yang hadir ini sudah punya basic ya, sudah punya bekal bahasa Arab. Nah, ini bisa nanti dijadikan untuk sebagai bahan ajar ya, sebagai bahan ajar bagi yang mengajar di sekolah dan sebagainya. Baik. Barakallahu fikum. Itu ya, sebentar ya, Anda tampilkan bukunya terlebih dahulu. PDF-nya. Baik. Oke, teman-teman, muncul di layar antum. Iya, Ustaz, ada. Nah, ini materi kita hari ini. Sebenarnya materi kita ada dua ya. Pertama teoritis, yang kedua kita nanti langsung masuk ke materi lain. Karena kalau besok terakhir kita itu membahas babul i'rab itu sepertinya tidak selesai ya. Jadi kita pagi ini belajar secara teoritis pelajaran yaitu bagaimana cara membuat jumlah yang benar. Nah, ini bagaimana cara membuat jumlah yang benar. Baik. Cara membuat jumlah yang benar. Ikuti cara berikut ini, ya. Nah, teman-teman yang sebelum kita
sebelum kita membuat jumlah atau membuat kalimat yang benar dalam bahasa Arab. Nah, ini lagi kami sampaikan bahwasanya ini bisa teman-teman praktekkan baik untuk diri sendiri ataupun untuk jadi guru. Misalnya teman-teman sekarang ngajar nih, nah ini bisa nanti diterapkan ke murid-muridnya. Dan ini insya Allah membantu ya. Baik. Pertama, kita harus menguasai mufradat. Itu intinya. Ya, harus menguasai mufradat. Kalau kita ingin bikin tarkib yang benar, tarkib yang baik, itu mau tidak mau harus ada mufradatnya. Nah, mufradat ini di gimana? Dimulai dari mufradat yang ada di sekitar. Nah, jadi jangan cari mufradat yang jauh-jauh. Kita ingin belajar bahasa Arab. Nah, mulai dulu dari mufradat yang ada di sekitar, ya. Sekitar yang ada di lingkungannya, yang terdekat. Kemudian yang kedua, menguasai mufradat isim. Nah, ini dulu ya. Jadi dari kemarin kita sudah ada pembagian kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka mulai dengan isim dulu. Ya, mulai dengan isim. Baik. Kenapa dengan isim Ustaz? Kenapa tidak fi'il? Oke. Secara ya menurut teori itu kalimat isim lebih banyak daripada fi'il. Nah, kemudian ada nggak di sini alumni Gontor atau yang afiliasinya ke Gontor, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, eh, Anda pernah dapat satu ketika di Jakarta dulu. Jadi ketika Anda mengajar, jadi dinasihatkan oleh pengasuh atau dari pimpinan pondok itu, Ustadz, antum mengajar bahasa Arab mulai dulu dengan isim. Lalu ini anak ini dapat ilmunya dari beliau. Eh, Kenapa Ustadz harus dari isim? Kenapa nggak sejalan aja antara isim, fi'il dan huruf? Beliau sampaikan seperti ini. Antum tahu nggak kitab Durusulullah yang punya Gontor? Tahu Ustaz? Coba antum lihat. Cari satu kata fi'il di dalamnya. Pasti antum nggak temukan. Ya benar, kita cari nggak ada. Ya, yang jilid A1-nya itu Durusulullah yang Gontor. Itu nggak ada satupun fi'il. Semuanya isim. Tetapi subhanallah dengan isim itu bisa bikin kalimat sempurna, bisa bikin cerita, bisa bikin pertanyaan. Nah, lalu disampaikan seperti ini. Inilah alasannya kenapa Allah mengajarkan pertama kali kepada Adam itu adalah isim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam itu adalah isim. Kenapa? Karena isim itu lebih banyak daripada fi'il. Baik. Ya, jadi teman-teman kalau bisa ajarkan dulu isim, jangan langsung fi'il. Kenapa? Karena fi'il juga nanti itu akan ada turunannya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian nanti ada tasrifnya, dan ini akan membingungkan ya bagi yang baru mulai belajar. Maka mufradat itu kuasai dulu mufradat isim yang ada di sekitar. Nah, kemudian yang ketiga, caranya adalah juga bisa menguasai mufradat berdasarkan polarisasi. Nah, ini penting ya teman-teman agar mufradat-mufradat itu terpola di dalam ingatan kita. Jadi mufradat-mufradat itu dipolarisasi. Misalnya ketika kita ingin menghafal mufradat, hafal dulu tentang rumah, kemudian tentang sekolah, hafal rumah apa saja, baitun, ada babun, ada nafizatun, ada saqfun, ada sathun, ada bilatun dan sebagainya. Ya. Nah, ini dikuasai polarisasi ini ya berdasarkan pola-polanya. Jadi jangan rumah langsung ke yang jauh misalnya tentang politik misalnya enggak. Mulai dulu dengan mufradat-mufradat yang terpola. Dan ini ada kamusnya ya. Dan ini ada kamusnya. Banyak kamus-kamus sekarang yang dia memberikan mufradat yang terpola. Nah, silakan teman-teman cari nanti kamusnya untuk membantu. Ya, ataupun yang punya murid sarankan muridnya untuk membeli atau mencari atau memiliki kamus tersebut. Ya, apapun mereknya terserah ya, nama kamusnya terserah, banyak sekarang itu. Bisa dicari di
di Shopee dan di macam-macam ya. Baik. Menggunakan selanjutnya menggunakan media bergambar. Nah, ini penting ya untuk ilustrasi. Jadi kalau bisa bergambar atau enggak langsung bendanya. Baik. Kemudian menguasai sinonim dan antonimnya secara bersamaan. Nah, ini penting nih. Kalau kita belajar bahasa Arab itu khususnya di Libya dulu itu ketika dapat satu mufradat itu langsung dikasih sinonim, antonimnya, bahkan dikasih jamaknya juga. Misalnya eh, apa kitabun, ya kitabun. Apa jamaknya? Kutubun. Jalasa, apa sinonimnya? Qa'ada. Apa antonimnya? Waqafa dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya teman-teman merangkaikan mufradat tersebut ke dalam bentuk jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Nah, ini. Jadi setelah kita kuasai yang tadi, teman-teman, sekarang kita masuk ke jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, ini penting dari materi yang kita pelajari kemarin. Kita punya mufradat nih. Lalu bagaimana kita bisa menggunakannya? Nah, dimasukkan ke dalam jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Dan ingat, jumlah itu dalam bahasa Arab cuma ada dua. Kalau tidak jumlah ismiyah ya berarti jumlah fi'liyah, itu saja. Wah, baik. Nanti sebentar kita bikin contohnya ya. Baik. Tunggu sebentar ya. Baik. Nah, kita bikin contohnya. Sekarang Anda tanya satu-satu ya. Bikin dalam jumlah mufidah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Baik. Anda minta kepada ai khalilah dari ya enam, dari kata kitabun. Bikin jumlah mufidahnya. Hmm, anak aktu Kitabun. kita pun buku ya Ustaz. Nah, kitabun buku. Iya. Buat kalimat Ustaz. Iya, bikin kalimat. Kita pun alal maktabi. Kitabun alal maktabi, bagus. Bentar. Ini kita tampilkan lagi. Baik. Anda minta Firda Angelina. Iya Ustaz. Oke. Firda Angelina dari kata ini qalamun. Bikin jumlah mufidanya qalamun. Kolamun Ustaz. Jumlah mufidahnya atau kalimat sempurnanya. Apa ya? Kolamun fil kolamun fil hakibah. Fil hakibati. Qalamun fil haqi Hakibati. haqibati. Kira-kira ada yang mau koreksi nggak nih? Betul apa kurang betul? Ini jumlahnya apa nih, Firda? Ismiyah kah apa fi'liyah? Ismi ya Ustaz. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti yang pertama disebut dengan apa? Ada. Oh, mubtada Ustaz. Mubtada. Syarat untuk mubtada apa? Diawali Diawali dengan alif lam. isim. Isim apa?
Namanya ismul ma'rifah. Ah, dia harus ingat pelajaran kemarin harus dimulai dengan isim Marifat ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa? 5. 5 apa 6? 6. Ya, isim ma'rifah ada berapa? Ada 6. Nah, baik, berarti di sini udah ma'rifah belum nih kolamun ini? Belum. Ya, belum Ustaz. Belum, berarti kita ma'rifahkan dulu. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan Alif lam. alif lam. Jadi Al-qalamu fil haqibati. bagus. Al-qalamu fil haqibah. Mumtazah. Nah, betullah jumlah seperti ini. Oke, barakallahu fikum. Ini disebut dengan apa? Mubtada. Ini disebut dengan apa? Fil Khobar. Khobar. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang pembagian khobar. Ada berapa? 3. 3 Tiga. Ustaz. Nah, ini termasuk yang mana ini? Musyabah. Syibhul jumlah. Bagus, khabar syibhu jumlah. Ada berapa khabar syibhu jumlah itu? 2 Ustaz. Pertama, Jar majrur. jar majrur dan Zarf. zaraf mudhafun ilai. Bagus, barakallahu fikum. Oke, selanjutnya ana cari lagi siapa nih yang Susi. Susi ada? Ya, Ustaz. Oke, Susi silakan bikin contohnya. Dari kata apa, Ustaz? Dari kata boleh apa saja yang asal isim dulu di awalnya. Fala. Apa ya Ustaz contohnya? Apa ya Ustaz kira-kira? Nah, coba apa kata isim di awal? Sebutkan satu kata isim saja. Apa saja? Oke, baitun, baitun dah, baitun. Baitun. Apa arti baitun? Rumah, Ustaz. Baitun. Oke. Oke. Dia isim apa fiil? Isim, Ustaz. Isim. Apa tanda isimnya? Oh, Ustaz. Tanda isimnya adanya apa? Adanya alif lam, bukan Ustaz? Mana di sini ada alif lam. Tanda isimnya adanya Tanwin. tanwin. Bagus. Padatun. Oke, bikin sekarang kalimat sempurna. Apa ya Ustaz? Hmm. Baitun kabirun. Bisa nggak Ustaz kayak gitu? Bagus. Coba kita lihat. Kita analisa dulu ya. Nggak apa-apa. Baitun kabirun. Mari kita analisa. Baitun kabirun. Oke. Ini pertama. Ini nakirah apa ma'rifah? Susi? Nakirah apa ma'rifah? Hah? Di saya nggak ada ininya Ustaz. Apa namanya? Nggak ada tulisannya. Oh, astagfirullah. Nggak muncul ya di layarnya? Iya. Hitam aja Ustaz. Hah? Iya hitam aja Ustaz, nggak ada apa-apanya. Sekarang gimana? Masih. Si gambar Yang lain bagaimana? sama. Yang Sama, Ustaz. yang lain sama juga, hitam juga muncul. Ada layak. Ada belum share screen gitu Ustaznya kali. Udah nih, udah di share screen. Sebentar, nah, ulang lagi. Nah, ini gimana? Ada Ustaz. Ya baru ada Ustaz. Oke, sekarang
Mari kita analisa. Baitun kabirun. Baitun ini apa? Nakirah apa ma'rifah? Oke. Kiro. Susi, Iya Ustaz. nakirah apa ma'rifah? Nakiro. Eh, Dia isim Nakiro Ustaz. nakirah, bagus. Kalau kabirun, nakirah apa ma'rifah? Nakirah apa ma'rifah? Hmm. Terus. Ma'rifat. Ma'rifah, tanda ma'rifahnya apa? Hmm. Ma'rifah itu ada 6. Yang mana dia? Kalau dia ma'rifah. Isim. Isim. Afwan Ustaz belum tahu. Nah, ada yang bisa bantu? Silakan. Kabirun ini nakirah apa ma'rifah? Kiro. Nakiro. Nakirah. Bagus. Dia nakirah. Oke. Sekarang kemarin kita sudah bikin rumusnya juga ya. Nakirah di sini. Baik. Kalau nakirah ketemu nakirah disebut dengan apa? Naat man'ot. Bagus. Na'at man'ut. Apakah dia sudah kalimat sempurna? Apakah dia sudah kalimat sempurna? Ada yang dibuang? Belum. Belum. Berarti dia belum kalimat sempurna. Lalu gimana kita bikin dia jadi kalimat sempurna? Nah, gimana nih? Gimana caranya? Gimana? Kita bikin baitun itu dengan isim ma'rifah. Gimana caranya? Dengan menambahkan alif lam. Dari baitun menjadi al-baitu. 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 Dari baitun menjadi al-baitu. Oke. Kabirun. Al-baitu. Sudah ma'rifah belum ini? Sudah. Sudah. Dia sudah ma'rifah. Baik. Kalau sudah ma'rifah, isim di awal jumlah itu ma'rifah, berarti di i'rab sebagai apa? Sebagai bagus. Mubtada. Baik. Kabirun sebagai apa? Khobar. Bagus. Kabirun sebagai khobar. Nah, khobar kemarin kita katakan ada 3 jenisnya. Ini termasuk jenis yang mana nih kabirun? Khobar apa? Masya. Khobar mufrad. Naam, barakallahu fikum. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Insyaallah. Ya, oke. Kita bikin contoh lain. Baik. Ini mau dicatat dulu atau screenshot, silakan ya. Sebelum Anda hapus, silakan. Sudah ya, ada hapus ya. Baik. Mari kita bikin contoh yang lain. Baik. Contoh yang lain. Siapa Zuhri bikin contohnya? Dari isim dulu. Nah, Ustaz, jumlah fi'li apa ismiyah, Ustaz? Dari kata isim dulu, kata isim. Nanti jumlahnya boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Nah, Ustaz. Al-ma'u, Ustaz ya. Oke, al-ma'u. Pertanyaannya, dia sudah ma'rifah atau belum ini? Sudah, Ustaz. Oke, tanda ma'rifahnya apa? Alif lam.
Alif lam. Barakallahu fikum. Oke, bikin jumlahnya. Boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Al-ma'u fil jabali baridun. Baridun. Masya Allah. Al-ma'u fil jabali baridun. Oke. Ini di sini sudah layak dikatakan ma'rifah, mubtada, Nah, Ustaz, sudah Ustaz. mubtada. Apa syaratnya? Harus berasal Terus ma'rifah, isi ma'rifah. dari si ma'rifah. Dan ini ma'rifahnya dengan alif lam. Baik, mana khabarnya? Khabarnya baridun, Ustaz. Bagus, Masya Allah. Ini khabarnya baridun. Ustaz, bukannya fil jabali? Fil jabali mah cuma keterangan tambahan saja, Ustaz. Jar Masya majrur. Allah. Barakallahu fiik. Nah, kalau ada dua seperti ini, ya, al-ma'u fil jabali baridun, maka baridunnya ini yang sebagai khabar. Tapi kalau tidak ada baridun, al-ma'u fil jabali, maka apa? Fil jabalinya yang menjadi Khabar. khabar. Naam. Baik, karena khabar itu menyempurnakan makna. Baik, ini maknanya apa? Al-ma'u fil jabal. Air yang ada di gunung ada apa? Fi baridun, di dingin. Na'am, barakallahu fiik. Nah, ini jumlah ismiyah ya, teman-teman. Ada pertanyaan sambil di sini untuk praktek jumlah ismiyah ini? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Bagaimana kita mempraktekkan mufradat yang kita punya itu ke dalam jumlah fi'liyah. Oke, silakan selanjutnya Ana minta kesediaan dari Aulia Nurdika. Nah, Ustaz. Oke, silakan Aulia Nurdika. Nah, bikin kalimat isimnya dulu. Az-zujaju. Az-zujaju, az-zujaju. Apa arti az-zujaju? Kaca. Kaca. Dia sudah nakirah, dia nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Dengan Alif lam. bagus, bikin jumlah fi'liyahnya. Inkasara zujaju. Bagus, in kasara az-zujaju. Az-zuja, in kasara az-zujaju. Naam. Mana fi'ilnya? Inkasara. Setelah fi'il ada apa? Ada fa'il. Ada fa'il, mana fa'ilnya? Az-zujaju. Oke. Dia butuh maf'ul enggak? Tidak, Ustaz. Kenapa enggak butuh? Kenapa enggak pakai maf'ul Karena dia? sudah jelas. Karena sejelas apa? Yang rusak itu kaca. Nah, bagus. Karena kalimat inkasara itu merupakan fi'il Lazim. fi'il bagus, fi'il lazim. Kalau fi'il lazim tidak membutuhkan Tidak membutuhkan maf'ul. Bagus. Kemarin kita belajar juga bagaimana cara membedakan fi'il lazim dengan muta'addi. Gimana? Ayo bantu jawab. Cara membedakan lazim dengan muta'addi gimana? Kalau ini kira-kira? Kalau fi'il muta'addi berawalan Cara membedakannya bagus. Pertama, biasanya fi'il muta'addi itu berawalan me. Secara arti dia berawalan me. Yang kedua, wazan fi'il sulasi mazid satu huruf. Wazannya apa kok? Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'al. bagus.
Na'am, barakallahu fikum. Oke, silakan selanjutnya. Apa lagi nih? Siti Rahma. Siti Rahma ya. Atau Ai Khalilah. Ai Khalilah ada. Ada Ustaz. Oke, silakan bikin contohnya Ufti. Al-Kursiyu. Al-Kursiyu, bagus. Al-Kursiyu. Nakira apa ma'rifah nih? Ma'rifah. Ma'rifah. Tanda ma'rifahnya Alif lam. alif, Lam. alif. Bikin contohnya. Al-Kursiyu. Jumlah fi'liyah. Membawa tuh ahmala. Bukan Ustaz. Apa? Membawa. Hamala. Hamala. Hamana al-kursiyya. Hamaltu. Hamaltu. Hamaltu, saya membawa al-kursi. Ya. Bagus, al-kursi. Al-kursi ya, bagus. Barakallahu fiik. Nah, mana fi'ilnya? Hamala. Mana fa'ilnya? Dhamirtu. Mana maf'ulnya? Al-kursiyya. Nah, besok kita akan belajar ini kenapa dia fathah. Ini kenapa dia dhammah harakatnya. Ini kenapa dia tidak berubah harakatnya. Ini kenapa kasroh. Inilah pelajaran kita besok insyaallah pertemuan terakhir. Jadi kan ana harapkan kita hadir ya semuanya. Sampaikan ke kawan-kawannya juga karena besok itu pelajaran penting. Karena kalau kita ingin menguasai nahwu shorof, di sinilah kuncinya. Kalau ibaratnya pelajaran kimia, ini tabel periodik. Ya, kalau belajar kimia kita kan ada belajar tabel periodik. Kalau tidak hafal tabel periodik kan susah. Nah, ini sama. Kalau kita ingin belajar nahwu, menguasai nahwu shorof, bahasa Arab, harus paham babul i'rab ini. Sama juga dengan matematika. Kalau kita ingin menguasai matematika, harus pandai tambah, kali, dan bagi. Itu dasarnya. Baik. Nah, maka besok itu memang fondasi dari ilmu nahwu yang akan kita pelajari, yaitu alamatul i'rab. Sehingga kita paham, ini kenapa dhamma, ini kenapa kasrah. Nah, tapi ana minta semuanya murojaah lagi pelajaran-pelajaran 1, 2, 3, dan 4. Ya. 1, 2, dan 3, dan 4 itu harus dimurojaah kembali. Karena semua itu terkait dengan babul i'rab yang akan kita pelajari besok. Jadi kalau tidak paham pelajaran yang 4 kemarin, maka untuk belajar babul i'rab itu agak susah nanti. Baik. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami insyaallah? Oke. Sekarang saya minta secara langsung ya, secara apa namanya, spontanitas, anak kasih kalimat langsung bikin dalam jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, ya, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Karena mulai dari ay khalilah. Oke, musta'iddatun ay khalilah. Ya Ustaz. Oke, ay khalilah dari kata sayyaratun. Sayyaratun. Rangkai dengan rangkaian yang baik dan benar. As-sayyaratu amamal baiti. Ahsan, as-sayyaratu amamal bait. Na'am, mumtaza. Aulia. Nah, Ustaz. Ta'iratun. Iratun. Apa, Aula. Ustaz? Ta'iratun itu pesawat. Ini. Nah, Madrasatun. jumlah ismiyah, nah, Ustaz.
Boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Jitu madrasatun jaa Muhammadun minal madrasati. Ahsan, jaa Muhammadun minal madrasati. Na'am, barakallahu fiik. Firda. Naam Ustaz. Kalimah maktabun. 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 Apa ya? Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Mumtazah. Baik. Istiqamah Jambi. Naam Ustaz. Dari kata maktabatun. Maktabatun. Maktabatun itu apa namanya? Perpustakaan. Perpustakaan Ustaz. Maktabatun. Silakan maktabatun bisa. Atau ganti kata misbahun. Afwan Ustaz. Ya. Ganti katanya dengan misbahun, lampu. Bisa? Al-misbahu ala saqfi. Al-misbahu ala saqfi. Mumtazah, mumtazah. Betul. Al-misbahu ala saqfi. Naam. Baik. Saifuddin Zuhri. Hamsan. Naam. Nafizatun. Fatahtun nafidata sabahan. Fatahtu an-nafizata sabahan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siti Rahma Rahim. Ada Siti Rahma Rahim. Naam. Ada. Baik, barakallahu fikum. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ingat, kalau ketika kita ingin membuat jumlah, ya kita ingat cukup itu aja. Kita nggak usah pikirkan harakat dulu ya. Jangan terpengaruh dengan harakat ini fathah, kasroh, dhamma nanti. Itu nanti itu nomor kesekian. Yang jelas antum tahu dulu jumlah yang benar. Kalau ismiyah itu dimulai dengan isim dan isimnya ma'rifah. Al-kitabu jamilun. Al-qalamu kathirun. Bukan qalamun kathirun. Kitabun jamilun. Itu bukan jumlah. Ya, itu masih na'at man'ud. Dan na'at man'ud itu dihitungnya satu. Belum menjadi kalimat sempurna. Nah, ini maksudnya ya. Jadi harus diketahui, jangan sampai memang secara mungkin kita memahami kitabun jamil, kitab yang indah. Menurut kita atau dalam bahasa kita itu sudah sempurna. Kitab yang indah, pena yang banyak, itu sudah dipahami. Tetapi dalam uslub atau konsep tata bahasa Arab itu tidak seperti itu, belum sempurna. Dia sempurnanya dengan mubtada. Mubtada itu syaratnya harus berasal dari isim ma'rifah. Ya, kemudian ada yang namanya khobar. Khobar itu dari isim nakirah. Al-kitabu jamilun. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau dia fi'il, jumlah fi'ilnya dia harus ada fi'il pertamanya. Baik. Kemudian fi'ilnya kita bedakan lazim dan muta'addi. Kalau muta'addi dia berarti ada objeknya seperti
Doroba Zaidun Amron. Doroba fi'il. Dia fi'il muta'addi, artinya memukul. Zaidun, Zaid sebagai pelaku, fa'ilun. Amron sebagai maf'ulun bih. Baik, atau dia fi'il lazim. Kalau fi'il lazim tidak butuh apa? Tidak butuh maf'ul bih. Jalasa Zaidun. Oke. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik. Sekarang Zuhri, bukan Zuhri. Siapa? Ay Khalilah. Mohon maaf. Dari kata Zaidun. Bikin jumlah. Zaidun mahirun. Zaidun mahirun, bagus. Perlu nggak ditambah alif lam dia? Tidak. Kenapa? Udah makrifat isim alam. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Firda Angelina. Oke. Ada Firda Angelina? Nah, Ustaz. Baik. Dari kata zahaba. Zahaba. Fi'il ini. Zahaba Aliyun ilal madrasati. Bagus. Zahaba Aliyun ilal madrasah. Baik. Saifuddin Zuhri. Naam, Ustaz. Telah pergi 2 orang siswa. Dhahaba talibani. Zahaba Talibani. Zahaba at-talibani ilal madrasah. Kalau dibalikkan at-talibaninya di awal, gimana baca? At-talibani dhahab dhahaba ilal madrasati. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu ya. At-talibani zahaba ilal madrasah atau zahaba at-talibani ilal madrasah. Jadi kuncinya kemarin juga kita buat, kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya pertama itu fi'ilnya harus mufrad. Ya, fi'ilnya harus mufrad. Walaupun nanti fa'ilnya boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, tapi fi'ilnya tetap mufrad. Beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, khabar itu harus mengikuti mubtada pada berapa hal? Nah, ingat-ingat pada berapa hal? Pada 5, pada mufradnya, musannanya, jamaknya, muzakkar dan muannas. Nah, insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Fahimtum insyaallah teman-teman? Baik. Barakallahu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Nah, insyaallah besok kita akan belajar ini nih. Nah, ini anak lihat kan ya. Contoh materi kita untuk besok bismillah taala. Jadi ini pelajarannya enak nih. Insyaallah. Ya. Baik. Ini alamatul i'rab. Ini ya. Alamatu al-i'rab. Tanda-tanda i'rab. Ada berapa ini? Ada 4. Ini. Ada 4. Nanti ada turunannya nih. Kita bikin contoh-contohnya. Nah, semua ini terkait dengan apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, ini kemarin yang kita pelajari itu. Ya, maksudnya yang kita sampaikan ada isim mufrad, ada isim muzakkar dan sebagainya. Makanya pelajaran yang kita pelajari di 1 sampai 4 kemarin itu sangat terkait dengan materi kita pada hari yang ke-6 atau esok hari insyaallah taala. Naam, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, insyaallah kita bertemu pada esok hari, insyaallah jam 8 biidznillah taala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan khairan. Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum jami'an.